Ciri-ciri orang beriman adalah mereka di malam hari sedikit tidurnya. Makna sedikit tidur adalah mereka tidur lebih cepat di awal waktu, selepas Isya misalnya, kemudian mereka bangun di pertengahan malam, jam 12, jam 1, atau sepertiga malam, berarti jam 2, setengah 3, jam 3 gitu ya, dia bangun, lalu dia sholat. Tidak asing juga bagi kita hadis Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun saya maafkan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong. Inilah waktu yang terbaik menyampaikan hajat-hajat kita. Kalau seseorang di antara kita, saudaraku seiman, dia ingin sekali menyampaikan hajatnya kepada pejabat pemerintah. Contoh misalnya dia punya hajat dengan bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden sekaligus misalnya, atau sekalipun ya. Dia butuh sekali untuk menyampaikan sesuatu yang misal ada hajatnya yang memang hanya orang-orang ini yang bisa memudahkan buat dia misalnya. Maka kalau diberikan syarat, dia datang ke Istana Merdeka misalnya, datangnya jam 3 subuh. Misalnya pakai baju tertentu. Saya yakin mungkin malam itu dia tidak akan tidur. Dia akan berusaha menyiapkan pakaian terbaiknya, menyusun tutur kata yang akan dia ucapkan, dan dia akan siapkan proposal terbaiknya agar hajatnya dipenuhi. Sebenarnya itu manusia. Bisa saja dia memenuhi hajat kita tapi hanya 1 dan 2 terbatas. Atau bisa saja dia tidak penuhi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, bukan kita datang kepada Allah, Allah datang kepada kita di malam hari itu, datang ke bumi, kata Nabi SAW, kemudian dengan cara dan kemahabesaran Allah tentunya, lalu dia yang bertanya, ada yang minta tolong enggak, saya tolong, ada yang punya hajat enggak, saya penuhi, dan adakah yang memohon ampun, saya maafkan. Maka ini waktu-waktu yang sangat mahal. Dan salah satu ciri orang beriman dalam Al-Quran disebutkan, kanu minal layni, kanu qalina minal layni ma yahja'un, wabil ashari hum yastakfirun. Ciri-ciri orang beriman adalah mereka di malam hari sedikit tidurnya. Makna sedikit tidur adalah mereka tidur lebih cepat di awal waktu, selepas Isya misalnya, kemudian mereka bangun di pertengahan malam, jam 12, jam 1, atau sepertiga malam, berarti jam 2, setengah 3, jam 3 gitu ya, dia bangun, lalu dia sholat. Dan di waktu-waktu ashar, menjelang subuh mereka banyak istighfar. Memang dikhususkan, ya, ini waktu-waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kurang lebih gambarannya, dan di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah sholat malam, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat 3 buah ayat di sini ya, di halaman 734, yang pegang bukunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil pertama di bab 212, bab keutamaan Qiyamul Lail, surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan diberikan maqaman mahmuda. Di hari kiamat nanti Allah akan berikan beliau kedudukan yang sangat mulia. Pemimpin anak Adam yang memegang bendera puji-pujian Allah hari kiamat, yang satu-satunya manusia diizinkan, bahkan di kalangan nabi-nabi tidak ada yang diizinkan kecuali beliau, untuk memberikan syafaat, pertolongan di saat Allah marah pada hamba-hambanya di mahsyar nanti karena banyaknya dosa. Maka semua nabi-nabi menolak untuk memohon kepada Allah karena merasa punya salah. Nabi Muhammad SAW waktu datangnya beliau mengatakan, ana lahu, saya miliknya, saya pemiliknya. Lalu beliau sujud di depan arsy, lalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sendiri, Allah membukakan bagiku puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada hamba-hambanya. Kemudian aku pun mendengar suara Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, akan diterima syafaatmu. Maka syafaat Nabi waktu itu pertolongan. Nabi ada 2. Syafaat yang umum, syafaat yang khusus. Yang umum adalah untuk semua manusia, agar Allah datang mengadili yang kafir dan beriman. Yang khusus untuk orang-orang beriman saja tentunya. Dan ini maqam mahmudah, kedudukan yang sangat mulia, ya. Karena orang-orang jadi tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditambah lagi dengan telaga Kautsar di surga, ada haud, ya. Ada telaga juga di mahsyar sebelum menuju ke surga.
Kemudian juga istana yang kita tahu, yang kita sudah pernah bahas itu di bab azan, ya, di bab azan. Al-wasilah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Al-wasilah adalah istana termewah di surga. Hanya dimiliki oleh satu orang saja dan itu pemiliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini diantara yang sebabnya adalah karena beliau mendirikan sholat malam. Mendirikan sholat malam. Makanya Allah SWT mengatakan, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, hai Muhammad. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqamam mahmud. Ini yang kita baca juga pada saat membaca doa selepas azan, ya. Ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adta, ya. Jadi ini disebabkan kalau dari ayat ini karena sholat malamnya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam kondisi safar. Mukim dan safar tetap beliau mengerjakan sholat malam, tahajudnya dengan witirnya.